ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal wa salli fi kulli halah ala muzilid dalalah man kallamadhul ghazalah Muhammadil hadiyid dal. Allahumma adim salawatikal kubra wa tahiyyatikal udma ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil khaliqati jahan wa qadra wa arfa'ihim manzilatan wa fakhra wa atharihim simtan wa dhikra wa ala alihi alladhina tahharahumullahu subhanahu wa ta'ala tadhhira wa ashabihi turra wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Habaibin al-kiram asatidna al-izza, semua yang hadir, mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan semuanya dari sambutan yang mewakili Huna, ketua panitia penyelenggara, sambutan dari nasihat Prof. Rida Dharmajaya, Fadilatul Ustadz pimpinan pesantren Fahmus Salam, Tengku Dr. Fahmi Karimuddin, demikian juga yang barusan kita dengarkan cerita-cerita asyik tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Habibana Habib Muhammad bin Salim As-Segaf dari Pekalongan, dan insya Allah semuanya menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Harapan besar kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan belokkan lagi ya Allah hati ini ya Allah, setelah kau beri petunjuk ya Allah. Kita asyik-asyiknya, alhamdulillah asyiknya dengan baginda Nabi Muhammad, asyiknya kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad, asyiknya kita mendengarkan dan menceritakan sejarah baginda Nabi Muhammad. Bahkan alhamdulillah nyebut namanya Nabi Muhammad saja udah enak. Belum kita bicara barokahnya, belum kita bicara pahalanya, belum kita bicara syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebut nama Nabi Muhammad rasanya beda dengan menyebut yang lain. Mudah-mudahan kenikmatan ini adalah bagian dari bias kecintaan Rasulullah kepada kita. Kita tidak kemudian kita mau membalik urusan. Kalau orang biasanya mudah-mudahan Rasulullah cinta sama kita, kita cinta sama Rasulullah, cinta kita diterima oleh Rasulullah. Tapi sekarang kita balik permasalahannya. Yang cinta Rasulullah sebetulnya adalah bias dari cintanya Rasulullah kepada orang itu. Yang merindukan Rasulullah adalah bias dari dulu Rasulullah merindukan orang itu. Yang sekiranya tidak mau rindu sama Rasulullah, ya berarti Rasulullah juga nggak rindu juga sama dia. Yang tidak mau asyik sama Rasulullah, Rasulullah juga tidak asyik juga sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dulu ada ungkapan disebut oleh Sayyid Yusuf An-Nabhani, Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani, man fariha bina farihna bih, ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mimpi yang dimimpikan oleh salah satu wali dari Halab, dari Aleppo. Mimpi jumpa sama Rasulullah, malah melaporkan sama dia, Rasulullah, kita akhir-akhir ini sibuk sama orang-orang yang dalam urusan maulid cari dalil. Yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya, matahari di siang bolong jam 12 siang, kok tidak ngakuin siang, menanya pula mana dalilnya. Ini orang otaknya error nih. Perlu bawa ke Prof. Rida untuk dioperasi bedah kepala, karena beliau yang urusannya adalah bedah-bedah otak. Error itu orang itu. Urusan cinta Rasulullah kok perlu dah
dalil. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwan, mahabbah, cinta yang tadi disebut sama Tengku Fahmi tentang masalah hubbun. Hubbun di antara makna-makna yang disampaikan sama beliau. Dan juga hub itu juga ada sebagian ulama mengatakan dari kata habbah. Habbah itu adalah bijian. Biji itu apa? Pertama kali adalah segala sesuatu diawali dari biji. Maka semua ibadah awalnya harus ada hub, ada cinta. Kalau ibadah tanpa cinta, berat hati engkau. Mau sholat subuh, gak ada cinta sama Allah Subhanahu wa taala, berat. Ya. Mau tahajud, gak ada mahabbah, berat. Bahkan sampai pun kemungkinan orang yang sudah ngerti ilmu sekalipun, kalau di dalam hatinya tidak ada mahabbah, dalam hatinya tidak ada hub, tidak ada cinta, maka dia tidak jarang, mohon maaf, ulama-ulama cari pendapat-pendapat yang ringan, ya kan? Kalau perlu sholat setiap hari jamak terus, pokoknya cari aja alasan, pokoknya cari ini sampai kawin pun kawin kontrak, ya. Pikirnya bilangnya sah, ada pendapat ulama, kawin kontrak itu abang adik sama zina. Kawin kontrak itu abang adik sama zina, nggak jauh beda. Maka kadang-kadang tidak sedikit orang punya ilmu tapi tidak ada bentuk cinta kepada Allah dan Rasulullah, sehingga dia gampangkan permasalahan, gampangkan urusan, buat-buat rukhsah seenaknya sendiri, buat-buat hukum seenaknya sendiri, yang kadang-kadang kebalik, mohon maaf. Kadang-kadang para ustadz, para orang-orang yang ngerti alim, untuk dirinya sendiri digampang-gampangkan. Tapi kalau untuk masyarakat direpot-repot, disulit-sulit, dicarikan pendapat-pendapat yang berat untuk dirinya sendiri. Nah, kan ini kebalik. Mestinya untuk masyarakat kita gampangkan, dan termasuk cara para habaib yang ngajarkan kepada kita, para tuan-tuan guru yang ngajarkan kepada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita, diajak kepada kita jalur yang enak. Jalur enak. Jalur apa itu? Maulid, sholawatan, ya, qosidahan, cinta Nabi, majelis taklim, ya, bagi-bagi berkat nasi, enak dah. Yang kayak gini nih enak, nih masuk surga gampang, ya. Tapi kalau orang yang ngajarin pelit, ya, tahlil nggak boleh berkatan, ya, ngasih berkat tahlil sesat, masuk api neraka. Maulid ada nasi, katanya haram nasinya, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, bagus makan babi daripada makan nasi maulid, katanya gitu. Ya Allah, ngajarin pelit, apa-apa pelit. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajarin dermawan semuanya, khususnya insya Allah tengku-tengku Aceh. Kalau maulid itu sampai bulan apa tengku? 4 bulan maulid, kita cuma 40 hari. Mestinya ditambah lagi. Mau tambah lagi? Kalian yang mau, pengurusnya ini yang mikir, ya. Aceh coba 4 bulan. Loh, ajaran ulama-ulama kita di Padang pun juga gitu. Ada bulan maulid, ada bulan anak maulid, ada bulan cucu maulid, ada cicit. Padang ngajarin kayak gitu ulama-ulamanya. Aceh, semua ulama kita ngajarin enak, yang nyaman. Diajarin asyik maulidan, sholawatan, ada qosidah. Ya alhamdulillah, sebab qosidah lah kita orang nyaman, enak. Ya, ada qosidah. Tadi baca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Ini salah satu contoh saja. Kita orang asyik kan, enak kan. Coba kalau Tola'al badru tidak dibaca qosidahan. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada, wajib syukru alaina mada alillahi da. Apa kira-kira kalian? Ya kan? Jadi qosidahnya bikin kita nyaman, tenang, hati enak.
Ya Allah, alhamdulillah guru-guru kita ngajarin kepada kita nikmatnya ibadah, sehingga ibadah ini mengarah kepada kecintaan kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkhusus juga santri-santri, karena tadi juga ngomongnya santri juga mau liburan. Tadi sudah disampaikan sama Prof Rida, jangan pula kemudian liburan main HP aja, apalagi sampai HP-nya mereng gini. Ya, HP nengoknya sampai mereng kayak gitu. Jangan, naudzubillah min dzalik. Kau mondok setahun, 2 tahun, kena HP sebulan, habis itu semuanya ilmu itu. Habis itu ilmu itu setahun itu. Ya, maka oleh sebab itu, udah jangan sibukkan apa-apa. Sibukkan akan ilmu. Dan ketika liburan nanti, ambil kesempatan untuk khidmah, nyenengkan emak, nyenengkan ibu, ikut nyuci piring di rumah, ikut nyapu halaman rumah. Dah, niatkan supaya ibu seneng dan ridhonya ibu insya Allah membuka pintu hati kita untuk gampang menerima ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah insya Allah. Sekarang ini sebetulnya orang belajar ini lebih gampang, sebetulnya lebih gampang dibanding zaman dulu. Disebutkan riwayat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i awalnya nggak punya duit. Orang yang punya kertas, punya buku itu orang-orang kaya, anak-anaknya menteri, anak-anaknya sultan, pangeran. Kalau Imam Syafi'i disebutkan, ibunya demi belajarnya Imam Syafi'i, ibunya itu nyari tulang di pasar-pasar di Mekah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, jalur Gaza. Kemudian lebih kurang umur 6 tahun pindah ke Mekah. Disebutkan rumahnya Imam Syafi'i di pinggiran kota Mekah, dekat Sofa. Mohon maaf, dekat Mina. Dari pinggiran kota Mekah di dekat Mina. Karena tidak punya duit, ibunya cari-cari di pasar-pasar. Nyari apa? Tulang-tulang. Dibersihin tulangnya, kemudian dijemur untuk ditulis-tulis di situ tulang. Sehingga kalau Imam Syafi'i belajar, Imam Syafi'i itu membawa karungnya penuh tulang-tulang. Apa itu? Tulisannya ngajinya beliau. Jadi ngaji-ngaji bawa di punggungnya karung isinya penuh dengan tulang-tulang. Ya Allah, orang dulu repot, Pak. Ya, sekarang Anda buku gampang, pena gampang. Dulu, jangankan zaman dulu, zaman kita mondok dulu, saya masih dapat masa harus pakai pen tutul, ditutul-tutul gini. Ya, masih ditutul-tutul kayak gini. Nggak ngerti, apalagi khususnya untuk memaknai kitab kuning. Kalau pakai pena yang besar, ya habislah tempatnya. Jadi pakai pen tutul kuning. Sekarang ini gampang semuanya mondok, Tuhan. Bersyukurlah. Maka alhamdulillah, ayo sungguh-sungguh, dan termasuk juga bagian hal yang sangat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tersebarnya ilmu. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah masuk ke dalam satu masjid, kemudian Rasulullah melihat beberapa sahabatnya kumpul di satu tempat, satunya kumpul lagi di satu tempat. Yang kumpul-kumpul di satu tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu tempat lagi mereka membahas akan fikih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian bersabda, dua-duanya baik, tapi aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Innama bu'ithu mu'alliman. Kemudian Nabi duduk di tempat yang ilmu. Maka alhamdulillah majelis kita pun sudah demikian, tergabung di dalamnya zikir, sholawat, ya, nyenangkan hati, juga demikian dapat ilmu-ilmu untuk menambah semangat kita supaya kita pahamin. Kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita disampaikan juga bagaimana zaman sekarang ini HP gampang, semua fasilitas-fasilitas mudah, ya kan ya? Sampai ini masjid pun juga nampak banyak ini tanda-tanda sinyal ini ya. Banyak tanda-tanda sinyal ini. Tidak tahu apa maksudnya Tengku Fahmi buat sinyal ini supaya sinyalnya kuat, tapi sinyal-sinyal akhirat. Ya,
Nah, sinyalnya sinyal ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kemauan kita. Tuhan mestinya secara dohirnya anak-anak kita ini sebetulnya lebih pintar loh dari kita, lebih cerdas daripada orang-orang dulu. Hanya saja sayangnya, kenapa kok kecerdasan hanya diarahkan kepada ilmu duniawi saja? Saya berpikir kalau dulu Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, sekarang ternyata kita dapetin juga anak-anak sekarang 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kesungguhan dikit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, buat serius anak-anak kita, sungguh-sungguh untuk mondok, sungguh-sungguh belajar. Sebentar saja insya Allah jadi ulama, insya Allah. Amin ya Allah. Alangkah kita sangat membutuhkan ulama-ulama di akhir zaman ini, khususnya kota Medan, kota Medan. Yang kota Medan ini banyak kali, ya mohon maaf, ustadz-ustadznya banyak sih sebetulnya, tapi jarang yang bisa betul-betul ulama yang ngerti hukum, ya, yang ngerti bahasa Arab, yang ngerti kitab-kitab kuning, yang ngerti referensi hukum-hukum dari kitab-kitab kuno, jarang. Maka oleh sebab itu adik-adik yang mondok di Fahmus Salam, sungguh-sungguhlah, jangan tertipu dengan munculnya ustadz-ustadz muda tapi ndak alim. Alah, cuman bisa terjemahan aja, bisa khutbah kok. Bukan masalah khutbahnya, Pak. Ya Allah, mohon maaf di akhir zaman yang sebesar ini, yang sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian berada di zaman banyak ulamanya, sedikit tukang khutbahnya. Nanti akan datang satu zaman, mereka banyak tukang khutbahnya, sedikit ulamanya. Sekarang nampak, kalau hanya sekedar ceramah, banyak yang bisa ceramah, Pak. Yang bisa mau itu banyak, yang bisa khutbah banyak. Tapi ulama yang ngerti hukum, ya. Maka kemarin kita sampaikan juga di pesantren Darul Quran, bagaimana seorang ulama yang awalnya budak, ya, Sayyidina Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, beliau asalnya budak diperjualbelikan, tapi subhanallah min husnil hadz, baiknya dia dapat keuntungan, dia jadi budaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Subhanallah, belajar sama Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak lebih dari 4 tahun. Gubernur Mekah datang ke tempatnya Atha bin Abi Rabah meminta fatwa. 4 tahun kemarin dijual-jual di pasaran. Barokahnya ilmu. Memang betul, bukan kok niatnya adalah untuk dihormatin, bukan. Tapi ini sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri-santri sungguh-sungguhlah dalam belajar. Sebentar insya Allah kesungguhan ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Urusan dunia sungguh-sungguh dibuka oleh Allah, apalagi urusan akhirat. Saya teringat satu cerita, apakah pernah saya sampaikan ataukah tidak. Ini cerita, ada satu orang di akhir-akhir Daulah Abbasiyah. Orang ini biasa jualan, nganter-nganter sayur di pasar. Kalau di Arab sana nganter sayur itu pakai keledai. Akhirnya setelah selang beberapa lama, dia akhirnya kepingin merubah niatnya dia. Ya, dia kepingin nggak terusan jadi penjual sayur atau nganter-nganter sayur pakai keledai. Akhirnya dia ngajak ngobrol sama salah kawan-kawannya dia untuk niat itu. Dia kumpulin 2 kawan-kawannya. 2 kawannya kemudian nggak setuju. Udahlah, kita ya hidup mati kayak gini lah, udah dipajak di pasar kayak gini, ya udah kayak gini dah. Sampai nanti nggak tahu nanti kalau gimana nanti berubah. Enggak, Pak. Kita orang kepingin berubah, ya apa ya? Akhirnya nggak selesai malam itu. Malam berikutnya musyawarah lagi, malam berikutnya musyawarah. Akhirnya si orang ini kemudian, udah gini aja lah, yuk kita orang mimpi-mimpi masing-masing. Mimpi masing-masing. Kalau aku kira-kira jadi sultan, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Satu orang ini kawannya kemudian ngomong,
sambil ngejek, aku ingin kau cuma mimpi-mimpi aja, udah gitu ya. Aku kepingin kau balikkan aku, kalau kau jadi sultan, aku naik keledai kebalik. Kemudian kau bilang aku dajjal. Kau bilang aku dajjal, pembohong, orang tukang mimpi dan lain sebagainya. Nah, kalau abang, ya kalau kau jadi sultan bolehlah. Kau kasih aku istana kecil, kebun yang bagus, juga budak perempuan yang cantik-cantik, 4 lah katanya gitu. Wah, ngobrol-ngobrol yang ngopi-ngopi bareng malam hari. Berjalanlah waktu. Akhirnya satu orang ini kemudian dia jual keledainya. Dia niat jual keledai. Jual keledai, akhirnya dia mendaftar jadi TNI istilahnya kalau zaman sekarang, tentara. Akhirnya dia sungguh-sungguh jadi tentara. Kesungguhannya. Ya namanya apa ini? Terus menanjak. Karirnya dia menanjak. Karir menanjak sampai akhirnya dia menjadi pengawal pribadi sultan pada saat itu. Setelah menjadi pengawal pribadi sultan, masya Allah dia dipercaya. Subhanallah, sultan pada saat itu meninggal dunia. Sultan ini meninggal dunia, tidak punya anak kecuali anak yang masih kecil, umurnya 7 tahun. Tidak memungkinkan dia jadi raja. Akhirnya disepakatin. Sepakatlah ini orang, kerajaan ini sepakat bahwa tetap yang jadi khalifah adalah si anak kecil ini, tapi dia tidak diperkenankan untuk membuat satu keputusan kecuali harus melalui 3 orang. 3 orang ini diantaranya si mantan tukang sayur nih, mantan tukang sayur. Subhanallah, pandainya ini jenderal yang dulu mantan tukang sayur dideketi jandanya sultan. Dideketin jandanya, akhirnya jandanya sultan takluk, kawin sama dia. Jadilah dia sultan. Loh, ini saya cerita enggak dongeng, ini kejadian betul. Ini kejadian terjadi di Andalusia sekitaran tahun 400 Hijriah. Namanya Muhammad bin Amir. Sehingga Kesultanan Abbasiyah pada saat itu pada kira-kira masa tahun 400-an, karena Muhammad bin Amir ini lahir tahun 374 Hijriah. Tahun 374 Hijriah. Maka sekitaran tahun 400 beliau jadi sultan. Sehingga dikenallah pada saat itu daulah, bukan daulah Abbasiyah, tapi daulah Amiriyah. Daulah Amiriyah ngambil dari bapaknya, namanya Muhammad bin Al-Amir. Kesungguhan. Ya, akhirnya dia jadi sultan. Dia teringat 2 kawannya dulu yang tukang sayur. Diperintahkan prajuritnya, cari 2 kawanku yang dulu tukang sayur. Ditemukan, dibawa ke kerajaan, dibawa ke istana. Diajak, tanya sultan, kau ingat sama aku? Sama kedua kawannya. Engkau kayaknya Muhammad bin Amir ya? Iya, aku Muhammad bin Amir. Masya Allah, sekarang jadi sultan. Betul ini, nggak mimpi di khalifah ini di Andalusia, betul ini? Iya betul. Yuk bang, kita ngopi bareng dulu ya. Ngopi bareng. Teringat dulu kita orang. Yuk bang, kau kemarin waktu dulu kita ngobrol ngopi bareng, kau kepingin apa dulu? Satunya ngomong, aku kepingin, lagi mimpi ya kan? Aku kepingin kau kasih aku istana kecil, kebun kecil, budak perempuan cantik 4. Sultan Muhammad Al-Amir cukup perintah, siapkan satu tempat yang bagus, carikan dan bangunkan istana kecil di sebuah kebun, tambahkan dia, kasih dia kuda-kuda yang bagus 10, dan siapkan juga 4 budak perempuan yang cantik, kasihkan ke dia. Satunya lagi tanya, bang, kau waktu lalu mimpi apa sama aku? Dia minta maaf Tuan Sultan, minta maaf Tuan Khalifah. Nggak ada, kita ngobrol aja katanya. Yang dulu kau mimpi kenapa? Akhirnya
Tidak berani dia ngomong. Katanya Muhammad bin Amir Sultan yang mengatakan, aku ingat kau dulu pernah memimpikan kau kunaikkan di atas keledai kebalik, keledainya maju kau ngadep ke belakang. Aku masih ingat. Terus ada orang yang ngeriain kau dajjal, kau pembohong, kau tukang mimpi, ya kan? Prajurit, siapkan, kelilingkan ke kota, dia naik ke atas keledai kebalik, pukulin, bilangin ini dajjal. Ini sahabatnya ini nangis-nangis minta maaf. Kok bisa kau melakukan ini sama aku? Aku kan kawanmu, aku sahabatmu. Katanya Sultan ini supaya kau belajar. Liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya semua manusia tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa saja terjadi apa yang tidak kita pikirkan. Tapi harapan besar kita mudah-mudahan semua adik-adik ini, anak-anak ini, santri-santri semuanya mudah-mudahan di masa dewasanya dan masa-masa yang akan datang insya Allah menjadi sekarang subbanul yaum warijalul ghad, pemuda saat ini, tapi insya Allah di masa yang akan datang di tangan kalian lah insya Allah kejayaan Islam nampak lebih jaya lagi insya Allah. Kita berharap, kita semuanya yang tua-tua ini berharap mudah-mudahan izul Islam wal muslimin nampak sebelum kita meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mata ini sejuk melihat generasi-generasi yang lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan Allah menampakkan kepada kita izul Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan ke dalam mata kita kemuliaan untuk orang kafir. Allah tidak nampakkan di mata kita kemuliaan orang kafir, kemuliaan orang fasik. Mudah-mudahan yang mulia hanyalah Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan besar kita insyaallah hidup dalam mahabbah kepada Rasulullah, meninggal dunia dalam mahabbah kepada Rasulullah, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Doa akan dibawakan oleh Al Habib Nakfi Al Habsyi kepada beliau, falyatafaddal.